Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Eli Yuliasari, dengan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dari SMPN 1 Cirebon. Saya akan melaksanakan pengimbasan AKM, asesmen kompetensi minimum. Di sini pertama adalah latar belakang. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD mencatat peringkat Program for International Student Assessment PISA di Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Sebagai langkah memperbaiki keadaan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional menjadi asesmen nasional atau AN. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang berdasar literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Instrumen asesmen nasional. Asesmen kompetensi minimum atau AKM itu mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerisasi siswa. Yang kedua, survei karakter, mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga itu adalah survei lingkungan belajar, mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Selanjutnya, kompetensi yang diukur dalam AKM itu ada AKM literasi dan numerasi. Kedua komponen AKM itu masing-masing menguji yang pertama keterampilan berpikir logis sistematis. Yang kedua, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Dan yang ketiga, keterampilan memilah serta mengolah informasi. Selanjutnya, ada kompetensi yang diukur dalam AKM. Pertama itu ada konten. Dalam konten itu berisi teks informasi. Kemudian ada teks fiksi. Dan dalam proses kognitifnya itu berisi menemukan informasi, kemudian interpretasi dan integrasi, ada evaluasi dan refleksi, dan yang ketiga ada konteks. Konteks itu berisi personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini ada kompetensi yang diukur dalam AKM. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri. Kemudian yang ketiga data dan ketidakpastian. Kemudian yang keempat adalah aljabar. Komponen AKM sendiri itu numerisasi yang pertama adalah konten. Konten itu meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, kemudian aljabar. Dari proses kognitif itu
berisi pemahaman. Pemahaman itu di sini ada memahami fakta, prosedur serta alat matematika. Kemudian ada penerapan. Penerapan itu mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Kemudian penalaran. Penalaran itu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non rutin. Kemudian ada konteks. Konteks itu personal yang kaitannya berkaitan dengan kepentingan diri serta pribadi. Kemudian sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antara individu, budaya dan isu kemasyarakatan. Kemudian yang selanjutnya adalah saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun yang futuristik itu. Kemudian selanjutnya ada perbedaan UN dan AN. Berikut perbedaan ujian nasional dengan asesmen nasional. Ya. Ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu serta didik akhir jenjang. Ujian nasional hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa. Model soal ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat periode tes 4 hari. Kemudian ujian nasional yang mengevaluasi murid serta individu. Kemudian selanjutnya asesmen nasional. Asesmen nasional memotret input proses sehingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Selanjutnya, pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Asesmen nasional dilakukan pada seluruh rakyat yakni SD, SMP, SMA, dan SMK kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA atau SMK. Selanjutnya, kenapa harus AN? Ya, beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Yang pertama itu ada butir-butir soal UN. Hanya mengukur kemampuan kognitif siswa sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambar dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21. Sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013, harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dapat menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil belajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. Yang kedua, untuk kurang dapat dimanfaatkan guru, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Dan yang ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment of learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Selanjutnya, tujuan dan manfaat
asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Itu yang pertama, ada asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau. Yang kedua, ada asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Dan yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Dan selanjutnya ada bentuk dan teknis pelaksanaan AN. Di sini ada asesmen nasional berbasis komputer, asesmen kompetensi minimal AKM atau survei karakter dan survei lingkungan belajar. Itu isinya sendiri adalah ada asesmen literasi dan membaca, ada memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi, dan asesmen numerasi ada memahami, mengaplikasi dan bernalar. Kemudian di sini ada jadwal pelaksanaan dari jenjang SD, MI, paket A atau ULA. Itu hari pertama tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Dan hari keduanya tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Kemudian SMP, MTS dan paket B, Pusta dan SMA, SMK, MA dan paket C Ulia. Ya, hari pertama itu tes literasi 90 menit, kemudian survei karakter 30 menit, dan hari keduanya tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Ya. Selanjutnya ada tahapan penguasaan kompetensi. Ada 4 tahapan dalam penguasaan kompetensi, yaitu 1 perlu intervensi khusus, yang kedua ada dasar, yang 3 ada cakap, dan yang keempat ada mahir. Dalam perlu investasi itu isinya itu ada kebutuhan, kemudian struktur pembelajaran, cara formal atau informal, dan pendekatan. Dan yang kedua dasar itu isinya tentang kebutuhan, kemudian cara struktur pembelajaran, cara atau formal informal, kemudian pendekatan. Yang ketiga itu ada kebutuhan, kemudian struktur, cara formal atau informal, lalu pendekatan. Dan yang keempat kebutuhan, struktur pelajaran, cara formal atau informal, dan pendekatan. Ya, itu hampir sama ya. Yang berikutnya ada perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional juga menuntut adanya perubahan pada sistem pembelajaran dari berbasis konten menjadi berbasis kompetensi. Apa sajakah perbedaan di antara keduanya? Jawabannya bisa dilihat pada gambar berikut. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis kompetensi. Ya, itu berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, kemudian menunjukkan kinerja dengan penerapan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, kemudian orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Atau pembelajaran berbasis konten itu isinya berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk mencangkup materi, cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, kemudian pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa atau orientasi pada nilai terakhir. Itu. Kemudian segitiga belajar. Segitiga belajar itu ada asesmen, pembelajaran, dan kurikulum. Ya. Dalam segitiga belajar, maka makna masing-masing segi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kurikulum. Kurikulum adalah itu seperangkat kompetensi yang penting dikuasai
menguasai murid dengan menggunakan cara belajar dengan asesmen tertentu. Kemudian pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Dan yang terakhir adalah ketiga, asesmen, proses mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Ya. Tahapan asesmen itu ada asesmen diagnosis, asesmen diawali untuk merancang strategi pembelajaran atau asesmen formatif itu asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran. Dan berikutnya adalah asesmen sumatif, itu asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid. Ya, terima kasih, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.